LICC Online dengan Kak Sari dan Kak Grace. kami berdua tim merah. Merah putih. Merah itu artinya apa? Berani dong. Kita cewek-cewek yang berani ya, Kak. Perkasa. Dan siang hari ini Kak Sari dan Kak Grace mau ajak adik-adik untuk menjadi orang yang berani. Wah, Berani apa nih, Kak Sari? Berani buat Kristus dong, berani berbuat baik. Bener, Kak Sari kasih bocoran hari ini. Aduh. Bocoran apa ini? Ada deh. Oke, sebelum kita untuk melanjutkannya, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau mengumpulkan kami kembali di ibadah LICC Online. Dan siang hari ini kami mau Tuhan untuk fokus, untuk serius beribadah kepadamu. Supaya kami dapat mengerti firman-Mu, roh kami menjadi bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Amin. Oke, Kak Jimmy, silahkan kita mulai lagu yang pertama. Berdiri, gerakannya ya, KASIH. Oke. KASIH, 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 kasih. Lagi yuk. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yang punya temannya dipeluk dong. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi ya, KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasihnya yang sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ku kasih kau, Kak Sari. Oh, ku kasih kau juga. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dilihat wajahnya, ayo. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana ya? Bagaimana aku harus menyatakan perasaan yang ada di hatiku. Senyum, oh Tuhanku, tolong aku menyatakan apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita tunjuk adik-adik juga. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wajahnya mereka lihat kan, ganteng-ganteng ya. Ku lihat cantik-cantiknya, senyumnya, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau
serius loh ini. Kalau kita nggak sayang sama adik-adik kan kita, Kenapa Kak Sari? kita kangen banget sama Kangen adik-adik. ketemu, semoga nanti tahun depan Iya. bisa ketemu ya. Ini kan sudah bulan apa nih Kak Sari? November. Oh, Bukan. udah lewat ya. Berarti ini sudah Desember. Sudah Desember. Sudah akhir tahun. Nggak sampai 30 hari lagi kita mau masuk ke tahun. Ketemu yuk 2021. 2021 Kak Sari. Masa sih Kak? Iya, Kak Sari kok loncatnya jauh sekali. Oke. Oke. Kita mau dengar firman. Firman dulu. Sebelumnya yuk kita mau berdoa. Tutup mata, semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yeshua, terima kasih kalau kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, itu benar-benar boleh berasal dari hati kami. Dan kami boleh belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami, untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami mengundang Roh Kudus supaya ada di dalam setiap hati kami, supaya setiap firman yang kami dengarkan itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pakai, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh berasal dari Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dadah. Panas sekali. Padang pasir kalau siang memang sepanas ini. Wah, sejauh mata memandang hanya ada pasir, gundukan pasir. Loh, adik-adik, kalian kok juga ada di sini? Kalian juga menikmati pemandangan padang pasir di sini. Panas gak? Mungkin kalian merasa agak sedikit kebingungan. Kenapa Kak Wenda masuk backgroundnya kok juga padang pasir ya? Karena cerita hari ini yang akan Kak Wenda bawakan ada hubungannya dengan seseorang yang melakukan perjalanan di padang yang berpasir, di tempat yang berbatu, yang jauh daripada tempat yang teduh. Cerita tentang apa sih? Penasaran kan? Sabar. Oke, semuanya siap kan untuk mendengarkan firman hari ini? Siapkan diri kalian, sebab firman kali ini akan kita pelajari sama-sama adalah firman yang tidak hanya menjadi firman untuk adik-adik juga, tapi untuk Kak Wenda juga. Firman kali ini berpedang bermata dua buat Kak Wenda saat Kak Wenda pelajari firman ini, saat Kak Wenda persiapan untuk LECC kali ini. Semua siap ya? Nah, untuk mengurangi rasa penasaran kalian, hari ini Kak Wenda akan sampaikan cerita yang akan kita pelajari adalah cerita tentang melakukan kebaikan. Kebaikan. Apa hubungannya sama background padang pasir ini ya? Tunggu dong. Ingat nggak kalian? Cerita di Alkitab. Cerita ini sebenarnya adalah suatu cerita yang diceritakan oleh seseorang yang ada dalam Alkitab yang juga diceritakan oleh Alkitab itu sendiri. Jadi ini adalah cerita di dalam cerita yang ceritanya disampaikan oleh orang yang bercerita. Nggak usah bingung. Jadi intinya kita akan belajar tentang perumpamaan. Perumpamaan apa sih? Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi sebelum Kak Wenda mulai, kok rasanya bawa barang bawaan gini agak berat ya. Sebentar ya. Tas, pergi dulu. Oke, kita mulai. Nah, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kita semua tahu ceritanya, kita semua pernah dengar ceritanya. Tapi kali ini kita akan baca lebih teliti lagi yuk tentang cerita kali ini. Karena saat kita baca teliti tentang ayat, terutama pada bagian perumpamaan ini, kita akan mengerti mengapa dan bagaimana sih seharusnya kita berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan bantuan kita tentunya. Tapi sebelumnya kita sama-sama baca ayatnya yuk. Kalian bisa buka di Lukas 10. Kita akan baca di Lukas 10 mulai dari ayat ke-25 sampai 37 ya. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 25 sampai
37. Buka Alkitabmu, cepat-cepat buka. Kak Wenda sudah buka karena sudah disiapkan dari tadi. Oke, semua bisa siapkan. Oke, semua sudah siap? Sudah buka ayatnya? Kak Wenda akan bantu bacakan ya. Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk menyobai Tuhan Yesua. Katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, uniknya perumpamaan ini dimulai bukan karena Tuhan Yesus yang memulai ceritanya. Berbeda dengan perumpamaan yang lain. Tapi saat ini dimulainya dengan ada seorang ahli Taurat. Ya, kita tahu kan ahli Taurat mengerti tentang isi kitab Taurat. Mulai dari mungkin bisa dibilang kata pengantar ya, kalau buku dari kata pengantar, glosarium, atau mungkin bagian yang paling akhir cover belakang. Semua dia hafal. Nah, tapi pertanyaannya kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Mau tahu alasannya? Nanti. Tapi kenapa nanti? Biar seru. Nggak usah tanya kenapa lagi. Ayo kita lanjutkan. Ayat ke-26. Lalu jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tuhan tanya balik. Ayat ke-27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Pertanyaan yang disampaikan oleh orang ahli Taurat ini adalah, bagaimana sih caranya untuk hidup kekal? Dan Tuhan dengan mudah menjawab, apa yang sudah kamu baca di dalam kitab Taurat. Dan kemudian ahli Taurat ini menjawab kembali apa yang sudah ditanyakan Tuhan Yesus dong. Dijawabnya, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu." Dan ditambahi, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Kalau kamu lakukan itu semua, maka engkau akan hidup." Dari bagian ayat ini kita tahu, hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita bukan hanya tentang kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita hidup kekal. Bukan hanya tentang itu, tapi dari bagian awal kisah ini, kita harus mengingat dan kita harus meletakkannya di dalam hati kita dan juga pikiran bahwa hidup kekal di dalam kerajaan Tuhan juga tentang mengasihi sesama kita. Jadi terjawabkan kenapa kita harus berbuat baik. Karena kita tahu itu adalah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan menyenangkan Tuhan. Dan salah satu cara kita untuk bisa hidup kekal dalam kerajaan Tuhan. Jadi dengarkan baik-baik cerita ini. Kalau kalian mendengarkan cerita kali ini masih dalam keadaan tertidur, dalam keadaan duduk terlalu santai di sofa, mulai perhatikan sikap dudukmu, konsentrasi. Karena ayat hari ini akan membantu kita. Seperti apa sih berbuat baik? Seperti apa sih caranya untuk kita bisa hidup kekal dalam artian berbuat baik kepada sesama? Kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan baca di ayat yang ke-29. Nah, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, si ahli Taurat itu berkata kepada Tuhan Yesus dengan cara, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Menurut Kak Wenda, bagian ini ketika Kak Wenda baca, itu cukup mengejutkan. Di antara semua pertanyaan, ketika kamu ditanya Tuhan Yesus, apa yang kamu baca tentang kitab Taurat? Dia jawab, "Kasihi Tuhan dan juga kasihi sesama." Tapi yang dia tanyakan adalah, siapakah sesamaku manusia? Yang jadi pertanyaan adalah, yang tanya ini manusia atau tumbuhan? Yang tanya ini hidupnya di darat atau di air? Atau di langit? Tidurnya di situ? Nah, aneh kan pertanyaannya? Kenapa manusia tanya, siapakah sesamaku manusia?
kepada siapakah aku harus berbuat baik? Kepada siapakah aku harus menunjukkan kasih? Nah, pertanyaan ini juga terkadang menjadi kebingungan untuk setiap kita. Ketika setiap kali kita belajar tentang berbuat baik kepada siapapun, lalu kita terpikir, siapa ya sesamaku manusia yang bisa aku tolong? Siapa ya? Pasti itu semua terpikirkan dalam setiap kita. Kadang kita pun bingung, aku harus tolong siapa ya? Nah, hari ini kita akan pelajari sama-sama. Kita akan lanjut baca di ayat yang berikutnya. Ayat 30. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Adalah awal permulaan Tuhan mulai menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini. Perhatikan dengan sesama ayat yang kita baca hari ini. Jawab Tuhan Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Luar biasa sekali yang dialami orang ini. Tidak hanya dia dirampok, tapi penjahatnya nggak puas cuma sekedar merampok, menyiksanya, memukulinya, dan meninggalkan orang ini hingga setengah mati. Setengah mati loh ya, beda dengan setengah matang. Setengah mati, bukan keadaan yang nikmat, tapi keadaan yang menakutkan. Kak Wenda lanjutkan lagi. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Seorang imam ini turun melihat ke jalan itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam ini melihat, tapi dia dilewati aja gitu di seberang jalan. Jadi dilewatinya bukan pada saat posisi dekat. Ini orang yang terjatuh, dia bukan dilewati begini, tapi dilewatinya dari seberang jalan. Jijik mungkin melihatnya. Nah, sikap ini adalah sikap pertama yang Tuhan tunjukkan. Apakah itu menurut adik-adik adalah sikap yang seharusnya kita anak Tuhan perbuat? Dan dalam hal ini Tuhan mengatakan seorang imam yang bertugas untuk memimpin jalannya suatu ibadah, suatu pertemuan yang membantu umat Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berarti mereka adalah anak-anak yang seharusnya dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah saat kita melihat seseorang yang kesulitan, kita lebih memilih untuk yang seperti itukah? Kalian pilih sendiri. Berikutnya ya, ada nggak sih orang lainnya yang muncul dalam cerita ini? Di ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, lagi-lagi ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi adalah bangsa yang Tuhan sebut sebagai bangsa yang akan keturunannya menjadi imam yang memimpin Israel. Jadi sebetulnya tidak terlalu beda jauh dengan orang yang pertama yang seharusnya belajar tentang bagaimana sih tata cara beribadah kepada Tuhan dari sejak dia kecil, tapi malah melakukan cara yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat dua orang ini dalam melakukan hukum Taurat, mereka memilih untuk hanya melakukan hukum yang kasih yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan mereka. Namun, mereka melupakan satu hal yang penting, yaitu mengasihi sesama. Kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang ketiga yang muncul dalam cerita ini, yang muncul dalam keadaan sehat dan tidak diceritakan sebagai tokoh yang jahat seperti perampok-perampok itu, adalah seorang Samaria.
tokoh yang sangat berbeda dengan dua tokoh sebelumnya yang bertemu dengan orang yang terluka dan ditinggal setengah mati ini. Orang Samaria adalah orang-orang yang disebut oleh orang Israel pada saat itu orang bangsa-bangsa kafir juga, karena mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak menyembah Tuhan sebagaimana bangsa Israel menyembah Tuhan. Setiap kali orang Israel saat bertemu dengan bangsa Samaria, mereka akan menganggap mereka sangat jijik, sangat rendah. Tapi dalam cerita ini, Tuhan menjadikannya sebagai satu contoh. Yaitu contoh apa? Contoh kebaikan. Contoh orang yang melakukan kebaikan. Wah, sangat berbeda sekali ya. Seorang imam, seorang dari suku Lewi, dan juga seorang dari Samaria. Di sini kita akan belajar sesuatu dari kisah orang Samaria ini. Kak Win akan lanjutkan. Setelah orang Samaria ini tergerak hatinya, hal ini yang dia lakukan pertama kali. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kisah ini akhirnya berhenti dan kembali pada kisah Tuhan Yesus yang bertanya. Oke, sekarang nih kalian orang-orang ahli Taurat dan kamu tadi yang tanya, aku mau kasih pertanyaan. Kita bayangkan nih Tuhan Yesus seperti itu pada saat itu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Ketika orang ahli Taurat tadi bertanya kepada Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Tuhan berikan cerita ini. Tuhan hadapkan dia dengan 3 orang yang sangat berbeda dan Tuhan tanya, oke, sekarang menurutmu nih, siapa yang jadi sesama manusianya orang yang terluka tadi? Di ayat berikutnya 37, ahli Taurat tersebut menjawab. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari cerita ini, Tuhan Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan dari ahli Taurat tersebut, tapi uniknya Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada ahli Taurat itu apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih cara kita berbuat baik, mengasihi sesama kita? Di bagian mana? Kalian pasti kelewatan nih tadi saat mendengarkan. Nah, Kak Wida akan ulang ya. Terutama pada bagian apa sih yang dilakukan oleh orang Samaria. Setelah orang Samaria dalam cerita tadi, hatinya tergerak. Dia tidak ada rasa jijik sama sekali kepada orang tersebut. Dia mendekatinya. Dia melihat, wah, kasihan sekali dia. Tubuhnya penuh dengan luka. Dan yang dia lakukan pertama kali saat melihat orang tersebut adalah mengambil 2 hal, yaitu minyak dan anggur. Sekali lagi, yang pertama kali diambil oleh orang Samaria itu adalah 2 hal, yaitu minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini kalau kalian baca teliti di ayat yang ke-34 dituangkan ke seluruh tubuh orang yang terluka karena hara penyamun. Kenapa? Kenapa minyak? Kenapa anggur? Apa inti dari cerita itu? Kenapa kok harus ambil minyak dan anggur dulu? Nah, dari sinilah kita akan tahu nanti betapa pentingnya kita berbuat baik dan bagaimana cara tepat kita berbuat baik, dan alasan yang lebih besar
Kenapa kita harus berbuat baik? Yang pertama, pada zaman itu minyak dan anggur adalah bahan yang juga dapat dipakai untuk mengobati luka seseorang. Anggur contohnya, anggur karena memiliki alkohol yang cukup tinggi dapat untuk menyembuhkan infeksi atau kuman-kuman yang ada di sekujur tubuh kita. Dan dalam hal ini orang yang terluka, karena si orang Samaria ini tahu yang dibutuhkan pertama kali adalah supaya orang ini tidak infeksi lukanya. Ambil anggur, dia urapkan di seluruh tubuhnya. Lalu berikutnya dia ambil minyak zaitun. Minyak zaitun dapat membantu seseorang yang terluka supaya tidak terlalu memar atau meradang. Hatinya yang sangat tergerak membantunya untuk bisa memikirkan cara yang tepat bagaimana menolong orang yang terluka tersebut. Nah, dari cerita ini ketika Kak Wenda berpikir tentang minyak dan anggur, kenapa Tuhan Yesus harus bercerita tentang minyak dan anggur ini juga kepada ahli Taurat? Kak Wenda kembali coba baca lebih dalam tentang minyak dan anggur secara rohani. Kita sebetulnya tidak jauh berbeda dengan orang yang terluka tadi. Orang yang tergeletak di jalanan. Perjalanan pulang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Kita tidak jauh berbeda. Datanglah iblis yang mengambil segala kemuliaan kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Gambaran indah kita dari Tuhan. Itu semua diambil oleh iblis. Kita terluka, badan kita penuh dengan luka dan terobek-robek. Lalu datanglah Tuhan Yesus ke dunia untuk kita. Karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Lalu Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus ke dunia supaya kita dapat ditolong olehnya. Minyak berkata tentang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menuntun hidup kita. Minyak berkata bagaimana Bapa di surga memberikan kita Roh Kudus, Roh penghibur, supaya kita membantu untuk memahami apa sih isi firman Tuhan, supaya kita tahu bagaimana sih cara mengasihi Tuhan, dan nantinya setelah kita tahu cara mengasihi Tuhan, kita tahu cara mengasihi sesama. Nah, anggur berbicara juga tentang firman-Nya. Firman-Nya yang hidup di dalam diri kita. Dari bagian ini, Kak Wenda belajar. Mengapa Kak Wenda harus membantu seseorang? Bukan hanya sekedar karena Kak Wenda ingin hidup kekal. Kalau alasan Kak Wenda membantu seseorang hanya karena Kak Wenda ingin sekedar masuk surga saja, berarti Kak Wenda juga jahat. Hah? Apa maksudnya Kak? Contoh, Kak Wenda punya teman. Dia butuh bantuan Kak Wenda terus. Kak Wenda terus bantu dia dengan alasan, aku akan jadikan dia objek supaya aku terus membantu dia supaya aku bisa masuk surga. Nah, jahat kan? Berarti kesempatan untuk masuk surga jadi dipakai oleh Kak Wenda sendiri kan? Tapi dari cerita ini Kak Wenda belajar. Mengapa Kak Wenda harus berbuat baik? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah berbuat baik kepada Kak Wenda. Kak Wenda percaya orang Samaria dalam cerita ini kenapa? Dia mau dan punya hati untuk menolong orang yang terluka. Yaitu karena dia tahu Tuhan begitu mengasihinya. Bagaimana dengan kamu? Kasihmu, kebaikanmu, kamu lakukan atas dasar apa? Apakah atas dasar karena Tuhan sudah mengasihimu atau karena dia baik sama aku? Mulai pikirkan itu ya. Kalian mulai pikirkan. Di mana sih kebaikan kita harus kita letakkan? Kak Wenda punya sedikit pengalaman nih tentang berbuat baik. Kak Wenda sebelum mengenal Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat pendendam. Mungkin Kak Wenda tidak menunjukkannya di wajah. Kalau ketemu sama orang yang Kak Wenda nggak suka, Kak Wenda bisa senyum-senyum aja. Hai, iya apa kabar? Tapi ketika Kak Wenda melihat teman Kak Wenda yang Kak Wenda nggak suka, itu terjatuh atau apa? Kak Wenda juga ikut senyum. Sakit. Kasian ya. Kak Wenda bisa sejahat itu dulu sebelum kenal Tuhan. Tapi setelah kenal Tuhan, Kak Wenda boleh belajar untuk menunjukkan kasih kepada siapapun. Salah satu contoh ceritanya adalah saat Kak Wenda dengan keluarga kerabat besar Kak Wenda. Ini bukan keluarga inti sih ceritanya, tapi tentang kerabat Kak Wenda. Rumah Kak Wenda itu adalah rumah dengan satu kompleks perumahan itu adalah saudara semua.
Jadi tetangga kiri itu masih saudara, tetangga kanan itu masih saudara, tetangga belakang itu masih saudara. Tapi sayangnya tetangga depan bukan siapa-siapa, bukan saudara maksudnya, ya cuma tetangga biasa aja. Nah, Kak Wenda rumahnya tepat ada di tengah. Dan karena beberapa hal, salah satunya karena papanya Kak Wenda yang dulu beragama Muslim menikah dengan mamanya Kak Wenda, jadi ikut masuk beragama Kristen. Mamanya Kak Wenda dan keluarganya Kak Wenda dibenci, nggak disukai sama semua saudara kerabat besar. Banyak hal yang jahat yang mereka lakukan. Bahkan Kak Wenda sering sekali waktu kecil, iman Kak Wenda selalu diejek. Bahkan Tuhan Yesus suka diejek-ejek. Siapa itu Tuhanmu yang namanya ini? Sangat nggak sopan sekali. Banyak hal juga ketika Kak Wenda SD, Kak Wenda masih ingat. Ketika Kak Wenda butuh bantuan, ketika mamanya Kak Wenda harus kerja, papa juga kerja, nggak ada orang, ada PR, nggak ada yang bisa Kak Wenda minta tolong. Ketika Kak Wenda minta tolong sama saudara Kak Wenda itu di rumah kanan kiri, Kak Wenda ditertawakan. Kak Wenda jadi bahan lelucon. Kalau kalian jadi Kak Wenda, pasti ketika kalian tumbuh besar, kalian punya rencana yang akan sangat banyak ketika kalian besar untuk membalas dendam. Nah, tapi puji Tuhan, sebelum Kak Wenda tumbuh besar dan bisa bekerja dan punya uang sendiri, Tuhan sudah tanggap Kak Wenda. Dan sesuatu hal yang luar biasa yang Kak Wenda tidak pernah sadari itu terjadi dalam diri Kak Wenda. Yaitu Kak Wenda bisa menunjukkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada anak-anak kerabat Kak Wenda, kepada cucu-cucu kerabat Kak Wenda. Jadi setiap ada anak kecil yang ada di setiap rumah Kak Wenda, kerabat Kak Wenda yang Kak Wenda yang temenin mereka tidur siang, dan mereka cuma mau mainnya sama Kak Wenda. Tapi awalnya Kak Wenda nggak pernah berpikir itu kebaikan. Tapi Kak Wenda pikirnya karena aku suka anak-anak aja. Kak Wenda nggak mikir. Lalu ketika Kak Wenda dapat gaji, Kak Wenda ajak mereka jalan-jalan. Kak Wenda ajak mereka makan sesuatu. Tapi Kak Wenda nggak berpikir bahwa itu Kak Wenda berbuat baik yang bagaimana. Kak Wenda nggak sadar. Hingga suatu saat Kak Wenda ketika sedang saat teduh, setelah saat teduh Kak Wenda buka-buka foto sama mereka, sepupu-sepupu saudara Kak Wenda yang kecil-kecil itu, Kak Wenda langsung teringat, Tuhan kamu baik Tuhan. Tuhan kok bisa ya? Loh Tuhan, kok bisa aku sebaik ini sama mereka? Padahal papa mama mereka, kakek nenek mereka jahat loh Tuhan sama aku, sama mama papaku. Kok aku bisa baik ya? Lalu Kak Wenda ingat kisah ini dan Kak Wenda jadi sadar, saat kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita, kita tidak akan punya kesempatan untuk tidak suka atau benci, tidak mau menunjukkan kasih kepada siapapun. Walaupun kamu memang punya beribu alasan untuk mengembalikan kejahatan itu kepada orang lain. Nah, Kak Wenda pun juga berharap nih, kalian bisa makin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita hari ini pelajari dari orang Samaria bisa kalian juga lakukan dan bisa kalian alami tanpa mungkin kalian sadari. Dan ketika nanti kalian sadar, Tuhan kamu baik, Tuhan kamu hebat, nggak mungkin aku bisa kayak gini, tapi Tuhan buat aku bisa. Nah, sekian dulu cerita firman Tuhan hari ini. Kak Wenda harap kalian bisa merenungkannya lebih dalam tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana kita menunjukkan kebaikan kita ke orang lain. Sampai di sini ya, ketemu lagi di ibadah-ibadah LICC berikutnya. Ingat, jangan lupa saat teduh, baca Alkitab, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Ciao! Hai, kembali lagi dengan Kak Sari. Dan kali ini Kak Sari akan ajak adik-adik untuk kreativitas bersama. Seperti biasa, bahan yang kita butuhkan hari ini itu mudah dan sudah ada kan pastinya di rumah masing-masing. Yang pertama ada HVS atau kertas buffalo atau kertas apapun itu yang berwarna. Warnanya apa aja ya Kak Sari? Warnanya terserah. Untuk siang hari ini Kak Sari sediakannya warna merah. Dan pensil warna
lem atau perekat. Kali ini Kak Sari pakai uhu stick, adik-adik pakai lem apa aja di rumah juga boleh. Atau kalau lagi nggak ada nih, Kak Sari kasih tahu triknya, pakai nasi bisa lah. Oke, dan selanjutnya ini gunting. Oke, oh iya terakhir pita. Adik-adik bisa pakai tali juga kalau di rumah adanya tali atau kayak benang wol gitu. Atau kalau mungkin pitanya lebih besar dari sini, it's okay. Dan kita akan buat seperti ini. Ini nanti bisa tempel di depan pintu, ya, di depan pintu atau di atas tempat tidur. Nah, ya pas kalian tidur gini tempelin di atasnya. Jadi bisa ingat, oh ayat hafalan kita minggu ini adalah Filipi 4 ayat 5 gitu. Sama dengan tadi kan kakaknya kan. Oke, kita akan langsung mengerjakannya dan Kak Sari sudah potong dengan ukuran hati yang besar. Ada love-nya yang besar. Nah, Kak Sari sudah gunting juga dan Kak Sari juga sudah gunting yang kecil-kecil. Sekarang karena Kak Sari sudah gunting, lucu ya kecil-kecil seperti ini. Oh ternyata ada satu yang belum. Karena Kak Sari kasih pinggiran nih, ya kan? Kasih pinggiran. Ternyata ada yang belum kena pinggiran. Kak Sari pakai dulu ya pinggirannya ya. Kak Sari akan pilih warna biru tua. Kalau adik-adik nggak suka warna biru tua nggak apa-apa loh. Pakai warna yang lain juga bisa. Atau kalau nggak ada pensil warna, pakai spidol juga bisa. Oke. Jadi kalau bisa kreativitasnya kita itu memang kita yang kreatif. Nggak harus sesuai dengan bahan. Nah, dan terakhir, oke jadi selesai. Kak Sari sudah siapkan 6 hati. Kalau adik-adik mau bikin talinya lebih banyak lagi, it's okay. Dan jumlah heartnya itu, hatinya itu lebih banyak lagi, it's okay. Berarti talinya lebih panjang ya. Kak Sari juga sudah potong talinya. Dan sekarang Kak Sari akan tempel. Kak Sari tempel dulu ya. Oke. Seperti ini. Langkah yang pertama sih Kak Sari tempelnya di sininya dulu. Nah, setelah itu baru masukkan untuk heartnya, hatinya. Nah, lalu Kak Sari akan kasih lemnya di sini, di sisi daripada kertasnya. Kalau tadi kan di sisi pitanya, sekarang di sisi kertasnya. Setelah itu kasih ukuran maksud Kak Sari satu bagan ya. Setelah dikasih ukuran satu bagan, kita tempelkan. Oke. Dan kertas yang selanjutnya. Nah, dengan begini satu pita jadi. Tada! Dan kita akan buat ke pita selanjutnya. Selanjutnya seperti Kak Sari bilang tadi, Kak Sari akan taruh perekatnya di pita dulu, lalu ditempelkan untuk hatinya. Selanjutnya perekatnya ada di kertasnya. Setelah dikasih jarak, kita tempel. Oke. Dan yang terakhir.
Nah, seru ya kalau bikin kreativitas itu, karena itu membantu kita untuk senantiasa dapat mengingat firman Tuhan atau apa yang kita pelajari hari ini. Oke, dan sekarang sudah jadi, perekatnya akan Kak Sari oleskan di pitanya. Nah, ini adalah tahap-tahap terakhir. Setelah itu Kak Sari akan tempel di hatinya di bagian belakang. Jadi seperti ini. Satu lagi. Wow, Kak Sari semangat sekali. Karena adik-adik pintar mengerjakannya. Nah, seperti ini. Yeay, jadi deh. Nah, hari ini kan kita belajar untuk menunjukkan kebaikan bagi orang lain. Dan kita akan mencatatnya. Kebaikan apa saja sih yang adik-adik sudah lakukan? Jangan lupa untuk menulis ayat hafalannya dulu. Filipi 4 ayat 5. Seperti ini ya, Filipi 4 ayat 5. Dan di hati-hati yang kecil ini, di bagian hati yang kecil, adik-adik bisa tulis kebaikan-kebaikan apa yang ingin atau yang sudah adik-adik lakukan bagi teman-teman. Contoh nih, yang sering menjadi konsentrasi kita adalah bulian atau perundungan atau ejekan. Berarti kita tulis di sini tidak mengejek teman. Jangan suka jelek-jelekin teman ya. Kita semua ini ciptaan Tuhan. Next, apa selanjutnya? Memberi salam kepada Pak Guru, kepada orang yang lebih tua, itu juga berbuat baik. Ketika ada seorang anak yang memberi salam kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih tua pasti bahagia. Wih, anak ini pintar ya. Seperti itu. Berarti kita tulis memberi salam. Yeay. Untuk kolom selanjutnya, adik-adik yang isi di rumah ya, nanti guru-guru LICC akan lihat kolom-kolom selanjutnya diisi apa. Ayo, tunjukkan kebaikanmu bagi orang lain dan minggu depan akan dilihat. Jadi ada waktu loh untuk kita melakukannya. Nah, demikian untuk kreativitas kita siang hari ini. Semangat untuk mengerjakannya, kerjakan dengan hati yang gembira, dan tunjukkan dengan perbuatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai semuanya, kembali lagi sama Kak Diana. Hari ini ayat hafalannya diambil di Filipi 4 ayat 5. Kakak ulangi lagi, Filipi 4 ayat 5. Bunyinya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kakak ulangi lagi ya, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan lupa dihafalin biar nanti kakak-kakak waktu Zoom kalian bisa jawab kalau ditanya. Bye! Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah memuji Tuhan, tetap berbuat baik, melakukan aktivitas kreativitas juga yang menunjukkan kasih, hati-hati kecil warna merah yang kalian sudah buat, dan firman Tuhan juga melengkapinya. Nah, kita mau akhiri ibadah kita sama-sama yuk di dalam doa supaya Tuhan makin menyempurnakan ibadah kita. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami di kerajaan surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar apa sih yang menjadi alasan mengapa kami harus berbuat baik. Ya, karena Engkau Bapa di surga yang terlebih dahulu berbuat baik kepada kami. Dan kami pun punya kekuatan untuk bisa berbuat baik secara lebih dan lebih lagi.
Kiranya Tuhan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih setiap kami. Engkau yang menutup bungkus setiap pikiran dan hati kami, supaya firman-Mu Tuhan tetap diam dan terendap di dalam diri setiap kami. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja, menuntun kami dan menjadikan kami makin menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Bapa di surga. Kami mau mengakhiri ibadah ini dan kiranya penyertaan Tuhan tetap menutup bungkus setiap kami. Dan Bapa Yahweh memberkati kita semua. Bapa Yahweh juga akan memelihara berkat-berkat-Nya atas kita. Bapa Yahweh akan membuat wajah-Nya bersinar kepada kita dan bermurah hati kepada kita semua. Bapa Yahweh juga akan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan juga memberikan damai sejahtera yang ada di surga kepada kita semua. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi loh ya, benar-benar di ibadah berikutnya. Dan Kak Wenda bisa berharap kalian juga datang di Zoom meeting setelah ini. Oke, bye-bye. Halo adik-adik, LECC akan ngadain acara seru loh. Ada pujian penyembahan, games, challenge, dan firman Tuhan. Semuanya akan ditayangkan live atau secara langsung di Zoom meeting. Catat ya, hari Minggu tanggal 13 Desember mulai pukul 12 siang. Jangan telat loh. Dengan tema Aku Anak Raja. Are you ready? Yes, I'm ready.